Teman-teman, saya akan mengulas apa sih, pasti teman-teman menanyakan apa sih yang dimaksud dengan premi, polis asuransi, dan bagaimana dalam pengajuan klaim. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai polis asuransi, yang dimana telah disebutkan di atas bahwa polis asuransi itu merupakan kontrak antara teman-teman dengan perusahaan asuransi. Yang perlu diperhatikan dalam polis asuransi itu adalah di dalam schedule polis. Di schedule polis itu terdapat isian dari nama tertanggung, yaitu nama teman-teman sebagai pemilik aset yang diasuransikan. Apakah sudah sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP? Kedua, alamat tempat lokasi aset yang diasuransikan, apakah sudah sesuai. Yang ketiga, nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan itu adalah nilai yang pada saat terjadinya klaim itu yang akan dibayarkan oleh pihak asuransi, sehingga itu harus benar-benar dicantumkan, tidak boleh ada underinsured atau overinsured. Kategori dari underinsured adalah nilai aset yang diasuransikan jauh di bawah harga pasar, sehingga teman-teman akan rugi kalau nilai pertanggungannya di bawah harga pasar. Karena pada saat terjadinya klaim, pihak asuransi hanya mengganti sebesar nilai yang disampaikan. Apabila terjadi total loss, akan diberlakukan pro rata, di mana nilai yang diterima akan sangat kecil. Selain itu, di dalam schedule polis atau istisar polis itu terdapat perhitungan premi, di mana perhitungan premi itu berdasarkan dari kalkulasi nilai pertanggungan dengan tarif rate yang diberlakukan oleh pihak asuransi. Biasanya premi itu diberlakukan untuk 1 tahun periode polis. Selain itu juga di dalam polis asuransi dicantumkan prosedur dari klaim. Bagaimana teman-teman melaporkan apabila terjadinya klaim, dokumen apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman dalam pengajuan klaim. Selain itu pula, di dalam istisar polis juga terdapat berapa besar sih jumlah klaim yang bakal diterima oleh teman-teman, berapa besar potongan administrasi yang diberlakukan oleh pihak asuransi. Adapun untuk syarat-syarat untuk mendaftarkan teman-teman mengikuti program asuransi, yaitu antara lain teman-teman harus mencantumkan nama tertanggung, siapa yang akan tercantumkan di dalam polis, apakah mereka mempunyai insurable interest, mempunyai kewenangan, mempunyai hak apabila terjadinya klaim, dan berhak untuk menerima manfaat dari asuransi tersebut. Selain pula juga alamat yang disesuaikan dengan sertifikat ataupun KTP. Yang ketiga yang pasti adalah nilai pertanggungan. Itu harus dihitung secara detail dan disesuaikan dengan harga pasar. Misalkan sebagai contoh untuk asuransi rumah tinggal, biasanya harga di NJOP dengan harga pasar itu berbeda. Kita jangan mengikuti harga NJOP karena itu sangat rendah dan underinsured. Kita harus mengikuti harga yang berlaku dalam pasar, sehingga pada saat terjadinya klaim, teman-teman akan menerima manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Kadang teman-teman berpikir, ngapain ya harus ikut asuransi? Sering juga mendengar bahwa kalau sudah ikut asuransi, klaimnya susah, klaimnya ditolak, klaimnya lama, prosesnya lama. Sebenarnya
Sesuai dengan aturan pemerintah, aturan OJK sudah ditentukan untuk proses pengurusan klaim, proses pembayaran klaim itu sudah ditentukan. Kalaupun klaim ditolak, itu biasanya salah satunya yang paling sering terjadi adalah premi belum dibayarkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh asuransi atau sudah melewati batas jatuh tempo dari pembayaran premi. Selain itu pula, jaminan yang tercantum di dalam polis tidak sesuai dengan yang diklaimkan. Misalkan kita membeli asuransi kebakaran, yang dilaporkan adalah akibat pencurian. Nah, itu di polis tentunya akan ditolak karena tidak sesuai apa yang dijaminkan. Kalau untuk masalah proses lama, itu biasanya memang tergantung dari besarnya klaim serta tingkat kesulitan dalam pengurusan klaim. Jadi asuransi tentunya akan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan survei dan adjustment dari nilai klaim tersebut. Saat ini juga saya akan lebih mengkerucut menjelaskan mengenai, mungkin teman-teman pernah mendengar asuransi bisnis. Apa sih asuransi bisnis itu? Sebenarnya itu asuransi yang sama, tapi lebih spesifik dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan berjalannya bisnis teman-teman sekalian, sehingga teman-teman dapat dengan mudah dan nyaman untuk menjalankan bisnis. Mungkin terdengarnya asing, asuransi bisnis itu. Asuransi bisnis itu merupakan suatu perlindungan terhadap bisnis yang dijalankan oleh teman-teman, di mana perlindungan itu dapat berupa asuransi terhadap kerugian aset, kerugian kehilangan penghasilan, kerugian akibat tidak tertagih, dan sejenisnya. Saya akan menjelaskan dua produk asuransi yang sangat tepat untuk pelaku bisnis atau usaha. Antara lain yaitu asuransi gagal bayar yang mungkin lebih dikenal dengan asuransi anjak piutang atau asuransi kredit perdagangan, serta asuransi penggelapan oleh karyawan atau fidelity insurance. Adapun penjelasannya dari asuransi gagal bayar anjak piutang adalah tidak tertagihnya atau tidak terbayarkannya invoice atau nota tagihan bisnis teman-teman terhadap customer atau terhadap distributor, sehingga mengganggu kelancaran usaha dan cash flow dari perusahaan serta bisnis. Asuransi akan mengganti setelah invoice jatuh tempo, kemudian masih diberikan tenggang waktu oleh teman-teman kepada customer, namun belum menerima pembayaran, maka asuransi akan mengganti sejumlah invoice yang tidak tertagih. Besaran dari penggantian asuransi itu berkisar antara 70 sampai 80% untuk penggantian di awal. Setelah asuransi dan teman-teman bisa menagih kepada customer, maka sisanya 30% dan 20% akan dikembalikan kepada teman-teman. Sehingga dengan produk ini teman-teman masih bisa menjalankan usaha tanpa harus berhenti usaha. Sehingga untuk setiap tagihan yang macet ataupun tidak dibayarkan, asuransi akan memberikan perlindungannya.
Yang kedua adalah penggelapan oleh karyawan. Itu seringkali terjadi di mana karyawan mengambil atau menggelapkan uang ataupun aset milik usaha kita yang akhirnya merugikan perusahaan. Biasanya untuk penggelapan dari karyawan itu diketahui pada saat teman-teman melakukan perhitungan ulang dari stok maupun uang. Kalau untuk penggelapan oleh karyawan ini kasusnya sudah mengarah ke pidana. Asuransi akan mengganti sebesar maksimum limit yang ditetapkan untuk masing-masing karyawan. Dengan syarat teman-teman harus melakukan tindakan terlebih dahulu kepada karyawannya, dari mulai penagihan maupun pemecatan. Nah, untuk dua produk ini sangat-sangat diperlukan pihak ketiga untuk melakukan investigasi ataupun penagihan. Nah, di kantor hukum.id kita memberikan pelayanan seperti ini, sehingga sangat membantu untuk teman-teman dalam melakukan proses klaim ataupun pengajuan klaim ataupun pelengkapan dokumen klaim, sehingga proses akan jadi lebih cepat, tidak ada tertundanya dalam pembayaran klaim. Adapun untuk nilai premi dari asuransi gagal bayar itu ada dua metode. Bisa dibayarkan dalam 1 tahun, bisa pula dibayarkan sesuai invoice yang akan diklaimkan kepada perusahaan asuransi. Sedangkan untuk penggelapan oleh karyawan itu besarannya adalah disesuaikan dengan jumlah karyawan yang didaftarkan serta besarnya limit. Makin besarnya limit dan makin banyak karyawan yang akan mempunyai masalah di penggelapan, premi akan makin mahal. Sehingga namun untuk semua itu teman-teman tetap harus melengkapi formulir dan data-data customer yang akan dilakukan penilaian oleh pihak asuransi. Semoga dengan dua produk ini yang mungkin bagi teman-teman sangat asing didengar dan baru mungkin kali ini dengar, bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan daripada kehilangan 100% dari kerugian, asuransi akan mengganti sebagian besar kerugian dialami oleh teman-teman. Sebagai penutup, adanya asuransi ini membuat teman-teman para pemilik bisnis dapat lebih fokus untuk mengembangkan perusahaan, tidak perlu lagi melakukan kelola keuangan untuk memastikan bahwa setiap aset perusahaan akan terlindungi, karena semua sudah menjadi tanggung jawab pihak asuransi. Dengan berbagi risiko dengan pihak asuransi, maka asuransi bisnis ini adalah salah satu upaya pencegahan serta penanganan risiko ketika perusahaan berada di titik terendah, sehingga Anda bisa lebih siap untuk bangkit ketika perusahaan dalam kondisi tidak stabil. Terima kasih.